Theos. Nah, doa Theos. Gunakan, kenapa malu Anda? Jangan ambil nama sesembahan orang lain lalu kau masukkan di dalam Biblemu. Itu pencuri. Pencuri. Begini, Bible itu kan proses terjemahan kan. Ya, kalau yang tadi... kau sekarang kutanya original teksmu, Yesus berkata-kata dalam bahasa Indonesia atau berbahasa Yunani? Iya, atau berbahasa Ibrani? Persoalannya kan teks lain kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Masa Theosnya sendiri yang tidak diterjemahkan? Saudaraku, kalau kata-kata lain diterjemahkan, contohnya kata kerja, kata sifat, ya, contohnya Yesus pergi ke sini, kurios pergi ke sana, tidak masalah, karena namanya kurios, sebutan nama, tidak masalah itu, akhi. Ya, tetapi ketika nyampe ke Indonesia, apakah harus kita gunakan kurios? Wajib, ya, wajib. Kristus itu adalah sebuah penamaan gelar, bisa dipakai bisa tidak, tetapi nama Yesus tetap dipakai karena itu proper name. Sama halnya juga ketika di dalam Biblemu itu adalah Theos, nyampe kau ke negara manapun, lubang batu manapun, harus mengerti bahwa nama sesembahanmu itu Theos. Theos itu bukan nama. Benar. Theos itu gelar kan, dewa atau Tuhan. Ya udah, gunakan Theos. Masalahnya proses translate, Bang. Ya udah, kalau LAI menerjemahkan yang salah dan mereka sudah mengakui bahwa 6.000 lebih kesalahan di dalam Bible yang mereka buat, maka kau memperbaikinya mulailah dari dirimu sendiri. Udah tahu nih, tahu kan bahwa terjemahan itu salah? Ya kan? Gini, Kau udah tahu sekarang. Theos itu bukan nama. Theos itu kan bisa diterjemahkan ke Indonesianya jadi Tuhan atau dewa, kan? Original teksmu disebutkan apa? Berbahasa apa? Yunani. Di sana disebutkan adalah Theos. Ini biar saya tunjukkan kepada Anda. Iya, saya paham itu. Artinya Theos itu kalau ketika diterjemahkan ke Indonesia kan jadi dewa atau Tuhan. Iya, justru itu, gunakan. Hanya dua pilihanmu. Kau gunakan nama dewa-dewa atau Theos. Pilih mana? Kalau saya jadi kau, lebih baik kau gunakan Theos daripada kau bilang dewa-dewa. Lebih parah. Orang yang mendengar di dekatmu yang berdoa, gila dia berdoa kepada dewa ini. Kan bisa Tuhan, kan? Dewa sinonimnya Tuhan, sesembahan. Makanya itu saudaraku, ya, kita merujuk original teksnya. Islam merujuk pada original teksnya. Apa itu? Yaitu bahasa apa? Arab. Allah. Ya, Hindu merujuk pada bahasa apa? Sanskerta. Itu yang mereka sebutkan berbahasa itu. Tidak ada mereka menggunakan bahasa Indonesia. Hanya kau adalah bani terjemahan. Aneh kau ini. Makanya saya bilang hanya dua konsekuensi. Kalau kau memaksakan kali harus ada kata Allah di dalam Biblemu. Ada. Tetapi huruf kecil di depan. Apa artinya itu tadi? Pohon besar. Pohon besar. Itu tulisannya sama. Itu lebih parah kau. Karena harus menggunakan standarisasi apa yang di dalam Bible. Di dalam Bible standarisasinya adalah pohon besar. Huruf kecil A-nya, baru double L, double A, tulisan A, baru H. Allah. Allah dalam berbahasa Bible. Original teksnya yang artinya pohon besar. Harus huruf kecil A-nya, jangan huruf besar. Berarti kau menyembah ke pohon besar. Nah, saya mainkan nalar Anda. Saya ikuti loh permainan Anda. Bukan permainan saya tunjukkan data di Google kok permainan saya gimana. Iya, data di Google, menurut Google, Biblemu berbahasa apa? Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani, nama Bapa itu disebutkan dengan sebutan apa? Theos. Nah, maka kau pengikut Bapa dan pengikut Yesus harus memanggilnya sebutan dengan Tuhan kalau Indonesia. Saya ulang, maka kau yang merujuk original teksnya dan kau pengikut Bapa berdoa kepada Bapa, kau harus menyebutnya dengan sebutan apa? Bapa. Theos, karena original teksnya. Saya ulang,
ketika original teksmu adalah dalam Bible adalah Bapa, maka kau harus memanggilnya sebagai sebutan nama Theos. Kalau bahasa Indonesianya Tuhan. Ya udah, kalau Theos bagus, gunakan Theos, jangan ikuti Ini yang Bang, lain. misalnya kita copy paste. Saudaraku Martin, saya tanyakan kepada Anda, Martin, bapakmu dan bapakku itu sama-sama bapak-bapak, sama-sama orang tua. Nama bapakmu Budi, nama bapakku Andi. Bisa nggak aku pakai dengan sebutan nama bapakku Andi, nama bapakmu tadi aku pakai Budi, bisa nggak? Ya masalahnya Theos dan nama bapak-bapak itu kan beda. Iya, saya tanyakan gini. Nama bapakmu Budi, nama bapakku adalah Andi, ya. Ya kalau nama sama-sama orang ini adalah bapak-bapak. Diam dulu. Kayak saya pakai, ikuti narasi pikiran Anda, ya. Nama bapakmu Budi, nama bapak saya Andi. Mereka sama-sama orang tua dan bapak. Bisa nggak ketika saya pergi ke anak saya, nak, nama kakekmu adalah Budi, bisa nggak nama bapakmu ku pakai? Tidak bisa. Ya udah, sama. Kalau itu namanya sama-sama Tuhan, seandainya sama-sama Tuhan, tetapi gunakan penamaan original teksnya. Original apa namanya yang disebutkan pertama kali? Tapi sabar dulu, kan tidak. Theos ini kan bukan nama pribadi seperti itu. Ketika kita copy paste di dalam Bible mau disebutkan apa, saudaraku? Theos atau bukan? Iya, Theos kan gelar. Artinya ketika kita copy paste bahasa Yunani ke dalam Theos itu kan ikut diterjemahkan juga. Kan otomatis. Memang betul-betul kau ini. Ya udah. Itu udah selesai. Ya, udah mungkin selesai. Dia nggak mau pakai nama Theos, Bang. Itu harusnya Theos. Dia itu gelar, Bang. Ketika di copy paste atau translate pasti dia ikut diterjemahkan. Jadi dia Tuhan itu kan. Bang Martin. Ya, di dalam Bible itu kan ada lagi tuh Tuhan. Lu tinggal pilih itu enak tuh. Ada Elohim, ada Yehova. Ya kan? Kalau nggak mau pakai nama Theos, pakai yang itu aja. Iya, malah kalau masalahnya kalau proses translate. Jangan bermasalah. Itu ada 3 pilihan. Lu mau pakai mana? Mau pakai Theos, Elohim, Yehova. Kalau Yehova pasti nggak mau pakai, karena bukan saksi Yehova kan. Ya kalau tinggal pilih. Itu ada 3 sudah dikasih pilihan. Di Bible itu ada gabungan, ada Elohim, Yehova, atau Theos. Pilih yang mana? Ya masalahnya itu kalau 3 Jangan bermasalah. Kami nggak mau masalah. Iya, maksud saya buat seandainya itu kalau di copy paste ke kamus kan pasti semuanya ikut diterjemahkan juga itu. Karena itu kan gelar. Jadi bukan nama pribadi sehingga dia tidak berubah. Oh, kalau gelar semua berarti nggak punya nama Tuhan dong? Iya, kami sebagai sebutan saja ke Sang Pencipta. Udah, nggak usah pakai nama Allah. Kalau cuma sebutan aja, cuma gelar, nggak usah pakai nama Allah. Oke? Caranya kan? Jadi nggak bermasalah. Gini Martin, kamu kan nggak tahu nama Tuhanmu, tapi selalu memakai gelar. Kalau memakai gelar, maka tergantung daerahnya masing-masing. Kalau orang Indonesia ya harus Tuhan sebenarnya, gitu. Kamu nggak langsung Allah itu namanya umat Islam. Kalau memang gelar, karena memang tidak ada nama, Kristen kan tidak punya nama Tuhannya, kan gitu kan? Nah, karena tidak punya nama pakai gelar, ya seharusnya manggil Tuhan seharusnya, atau dewa gitu, bukan langsung nyasar ke Tuhannya orang lain kan gitu. Setuju, Tata. Ya benar kata Jimen tadi itu, Budi dengan nama itu tadi itu. Ya sudahlah, nanti ganti tim ada gimana? Ya, Abang Martin, kalau bisa jangan cuma mengandalkan Google Bang ya. Itu ada kan KBBI, pakai KBBI Bang ya. Iya, tadi kita berpatokan di KBBI tadi. Allah itu. Ya, apa namanya Bang? Allah itu kan nama Tuhan dalam bahasa Arab.
nama Tuhan ya Bang ya. Dalam bahasa? Nah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tapi itu kan nama. Iya. Bukan gelar tulisannya kan. Gelar Tuhan untuk bahasa Arab. Bukan kan? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan gelar Tuhan dalam bahasa Arab. Oke Bang ya. Paham ya? Oke, tadi saya sebenarnya menunjukkan kalimat saja kan. Martin. Berarti Anda ini kekeh harus menggunakan kata Allah. Betul atau tidak? Kata Allah. Ya kan? Oke. Kalau kekeh menggunakan kata Allah, harus standar penafsiran, artinya harus dari Bible. Betul atau tidak? Betul. Oke, yang di dalam Bible tolong dibesarkan saya biar dia lebih mengerti, saudara saya ini. Kasihan ini. Izin dibesarkan, host. Kalau kau kekeh, Allah yang harus kugunakan huruf kecil tulisannya, dan itu Latin. Ya, di dalam Bible ini Alkitab. Ya, Allah ini harus seperti itu. Dan artinya pohon besar. Pertanyaanku kepada kau menyembah kepada pohon besar? Itu tergantung pelafalan. Pelafalan lagi. Ngeles. Bukan pohon besar. Kalau Jimen langsung tunjuk dengan cara pelafalan, ngeles gimana? Saya baca kalau pelafalannya begitu, baru artinya pohon kan kata yang sama dilafalkan bisa beda-beda. Kau kan kekeh mengucapkan Allah, harus menggunakan itu. Standarisasinya harus dari Bible. Abang tunjukkan tadi bunyinya seperti apa pelafalan? Dengar dulu, harus dari Bible. Berarti kalau dari Bible harus menggunakan ini. Dari Bible. Itu pelafalannya gimana? Pelafalannya Allah. Mana Allah? Mana ini? Itu di bawah. Itu di bawah. Pelafalan dulu. Al-A-L-L-A-W itu. Iya kan Anda hanya mengatakan tulisan yang benar. Harus pakai pengucapanmu sebagai manusia yang percaya Kristus, percaya Bible, Allah. Penulisannya seperti ini. Kan kekekawan menggunakan, dan artinya adalah pohon besar. Pertanyaanku sekarang, kamu menyembah di pohon besar? Kepada pohon besar? Maju kena, mundur kena kau. Bukan ada pelafalan kami tidak begitu, bukan Allah gitu. Tidak mungkin saudaraku. Tidak mungkin kau menggunakan kata Allah, kau sebagai Kristen, tapi menggunakan arti dari Al-Quran, penamaan dari Al-Quran. Itu orang gila, mencuri namanya itu. Kau tahu dicurinya sepeda. Kau tahu dicurinya sepeda orang lain. Jelas-jelas sepeda itu tiap hari dipakai di lingkungan itu kepada Bapak Budi, dicurinya dari Bapak Budi, lalu dihapusnya merek sepeda itu, ditulisnya nama dia. Orang gila. Itu namanya orang gila, saudaraku. Analoginya orang gila itu. Ya, makanya saya katakan Anda harus pakai standarisasi. Kalau memang kau pengen ngotot kali, harus wajib menggunakan kata Allah. Iya, tapi artinya harus menggunakan Bible. Yang artinya apa? Pohon besar. Nah, itu pelafalannya beda. Kalau artinya pohon besar. Iya, pelafalan pengucapan kau sebagai Kristen harus seperti itu. Allah. Tidak boleh Allah. Tidak boleh Allah. Allah. Allah pun salah, Allah pun salah lagi. Orang Kristen toh? Orang Kristen toh, aku tanya dulu. Iya kan? Betul. Nah, orang Kristen mengucapkan tulisan Allah itu dengan mengucapkan pelafalannya adalah Allah. Apa? Allah. Ya udah jangan Allah. Jangan Allah. Yang baik yang benar, bukan Allah. Kita baca sesuai bahasa Indonesia yang tulisan itu kita baca itu dulu. Ya udah justru itu kok ucapkan Allah. Jangan Allah, jangan Allah. Kita orang Indonesia pakai yang sesuai tulisan lah. Iya, Allah. Justru itu di dalam bahasa Indonesia pengucapannya Allah. Bukan Allah, bukan Allah. Paham? Saya ulang ya. Kok enggak pandai-pandai ya? Dengar ya. Ini ya, biar saya ulang, biar Anda masuk di otak Anda.
harus menggunakan standarisasi Bible. Kalau Anda harus ngotot menggunakan kata huruf kalimat Allah, berarti Anda harus pelafalan pengucapannya Allah, bukan Allah dan bukan Allah. Allah, yang dimana juga artinya adalah pohon besar. Berarti kau menyembah ke pohon besar. Simple. Coba klik di Makanya saya katakan gunakan aja Theos. Coba klik di tombol tulisan biru tadi, asal mula. Asal mulanya itu di mana? Kok asal mulanya apa? Bukan di layar HP. Ini soal penyembahan loh. Nih. Yosua menuliskan semua itu dalam bahasa kitab hukum Theos, lalu ia mengambil yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar. Hukum itu didirikan di bawah pohon besar. Apa standarisasinya? Nih, pohon besar apa? Pengucapannya apa? Allah. Standarisasi dipakai apa? Bible. Nah, Anda sudah mengakui tadi tidak etis menggunakan itu. Itu satu poin. Kedua, saudaraku, Martin, Anda itu santun, tapi tidak jujur. Itu masalahnya. Ya. Martin, saya mau tanyakan. Yesus itu Tuhan disembah atau tidak? Dalam menurut iman Kristen, Tuhan yang disembah atau tidak? Iya, disembah dalam artian bahwa kita mengikuti semua perintahnya. Iya, berarti Tuhan disembah, Yesus ya, Tuhan yang disembah. Bapa itu Tuhan. Iya, Bapa itu Tuhan yang disembah atau bukan? Disembah. Berarti Tuhanmu ada berapa kira-kira menurut Kristen? Ya, satu. Satu, oke. Kita pakai data ya. Nanti buktikan sama saya bahwa Tuhanmu satu ya. Pakai data juga. 1 Korintus 6 ayat 14. Theos membangkitkan Tuhan. Ada berapa Tuhan di sana? Allah membangkitkan Tuhan. Theos membangkitkan Tuhan. Ada berapa Tuhan? Theos itu kan Tuhan yang disembah, kau bilang tadi. Tuhan ini adalah Kurios, Yesus yang disembah juga. Yang saya tanya, dua-duanya Tuhan. Ada berapa Tuhan di sana? Kalau merujuk ke bahasa aslinya berarti Theos membangkitkan Kurios kan? Tuhan membangkitkan. Iya, kan dua-dua Tuhan kan, gelar Tuhan kan? Tuhan yang disembah kan? Kalau merujuk ke aslinya kan Theos membangkitkan Kurios. Iya, tidak ada yang meniadakan. Yang kutanya samamu, ada berapa Tuhan? Lihat pertanyaan saya. Ada berapa Tuhan? Tuhannya satu, Tuhannya satu. Theos ini Tuhan atau bukan? Ini nih. Tuhan. Nah, di sini sebelahnya kalau Kurios. Ini Tuhan atau bukan? Kurios kan di situ. Iya, Tuhan. Ini Tuhan atau bukan? Kurios itu bahasa terjemahan bahasa Indonesia apa? Iya, Tuhan. Yang saya tanyakan ini Tuhan atau bukan? Tuhan, seharusnya Tuhan di situ. Nah, berarti dua ada Tuhan di sini. Theos Tuhan, Yesus juga Tuhan. Karena Kurios. Yang saya tanyakan ada berapa Tuhan di sini? Yang kedua itu Tuhan, bukan Tuhan. Kurios kan? Bahasa aslinya. Berarti yang depan itu. Di situ Theos membangkitkan Kurios. KBBI salah. Berarti KBBI salah. Kau bilang? KBBI salah. Pakai KBBI original teks. Ya kan tadi abang merujuk ke bahasa asli kan? Iya, membuktikan bahwa Kurios di dalam Bible juga Tuhan. Tuhan. Nah, Allah juga di dalam Bible. Salah. Nah, aku tanya sama kau, ada berapa Tuhan di sini? Lihat pertanyaanku. Tujuan pertanyaanku, ada berapa Tuhan? Kalau berdasarkan teks asli satu, Tuhan satu, Tuhannya satu. Mata kau dua. Ini Tuhan, ini Tuhan. Nah, ini Tuhan. Nah, ini juga Tuhan. Ini Kurios toh? Kalau berdasarkan ini Kurios toh? Iya, Kurios Tuhan atau bukan? Ini abang bertanya merujuk ke bahasa asli atau terjemahan itu?
Iya, ini oke. Saya tanya, mau berbahasa asli atau berbahasa terjemahan? Saya bilang, ini Tuhan disembah atau tidak? Ya, itu Tuhan Yesus, ke arahnya ke Yesus. Iya, disembah kan? Disembah. Ya, ini disembah atau tidak? Ya, itu Sang Pencipta. Iya, disembah atau tidak yang ditanya? Disembah. Nah, ada berapa orang yang disembah di sini? Satu. Tolong 1,5 di bawah. Ada berapa orang yang disembah di sini? Ya, karena yang Itu yang di bawah ada berapa orang yang disembah? Allah itu membangkitkan firman-Nya yang telah mati. Saya ulang. Itu artinya. Ini itu dua. Firman-Nya yang telah mati. Ini yang disembah. Ya kan? Lalu bisa dikalimat ini yang disembah. Itu firman Allah. Tanya, ada berapa orang yang disembah di sini? Satu, itu Allah dan firman-Nya. Palau, mana ada firman di sini? Mana tulisan firman? Ya, Yesus itu kan firman Allah menurut kami. Iya, firman Allah itu yang disembah atau bukan? Jadi yang pasti disembah lah, firman Allah, dan Allah itu Allah ini disembah atau tidak? Disembah. Nah, ada berapa orang yang disembah? Allah dan firman-Nya di situ. Berarti dua. Allah dan firman kau bilang kan? Allah dan firman kan kau bilang kena kau kan? Udah kau bilang. Ya, iya berarti ada dua sesembahan kau. Allah dan firman-Nya itu dua. Iya, menunjukkan Allah dan ada kata dan. Tidak nyambung, dia ada dan. Iya, Allah Martin dan Jimen. Ketika dikatakan Martin dan Jimen, ada berapa orang di situ? Itu beda, itu dua sosok. Ketika Martin. Dengarkan dulu suaraku toh. Jimen dengan perkataannya, kan semua dengar. Ketika dikatakan ini kan berbeda nama kan, ya. Theos dan Kurios. Oke. Martin membangkitkan Jimen. Ada berapa orang di sana? Itu analoginya tidak pas. Allah dengan firman yang beda. Analogi yang pas itu Jimen dengan perkataannya. Gitu kah? Buat analogi yang pas. Allah dan firman-Nya analoginya Jimen dan perkataannya. Makanya aku tanya sama kau. Bapa ini Theos. Tuhan itu Kurios yang merujuk kepada Yesus. Yang kutanya, bagaimana dia bisa membangkitkan dirinya kalau itu dinyatakan satu, sementara dirinya sendiri belum bangkit? Kan satu mereka itu. Iya, Allah membangkitkan satu orang toh, satu pribadi toh. Allah membangkitkan firman-Nya. Berarti saudaraku, kalau satu pribadi, bagaimana pribadi lainnya bisa bangkit? Bagaimana pribadinya yang satu itu bisa bangkit kalau posisinya dia dalam keadaan mati? Bagaimana saya ikuti? Oke, satu pribadi. Berarti bagaimana Bapa? Berarti Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Kutanya sama kau, bagaimana Bapa itu bisa bangkit? Yesus itu bisa bangkit kalau dia belum bangkit? Yesus bukan Bapa, satu tubuh toh, satu pribadi toh. Saya bukan oneness. Yesus bukan Bapa. Justru itu kalau Yesus bukan Bapa, menyatakan ada berapa orang yang disembah di situ. Karena Yesus disembah Bapa, berarti berbeda mereka toh? Iya beda Yesus Bapa. Ya udah, berarti ada dua Tuhan di situ. Oh, Tuhan kau dua, satu Yesus dan satu Bapa. Ya? Bapa dan firman-Nya masa dua. Ku tanya dulu samamu, Bapa ini berbeda pribadinya dengan Yesus atau tidak? Berbeda. Oke, berbeda. Berarti tidak satu mereka ya. Oke. Oke. Bapa membangkitkan Yesus. Ada berapa Tuhan di sana? Satu, Allah membangkitkan firman-Nya. Tapi kau bilang tadi itu pribadi yang berbeda. Ya, memang dia firman itu menjadi manusia. Ya udah, aku tanya sama kau, ketika dia jadi manusia, dibangkitkan dia, itu yang bangkitkan adalah Bapa. Kau bilang tadi pribadi mereka berbeda-beda. Saya tanya, ada berapa Tuhan yang disembah di sana?
Ya satu yang kita sembahkan perintahnya yang sama itu. Kalau satu saudaraku, kalau satu berarti cuma satu orang. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Enggak begitulah, enggak begitu pemikiran. Kan aku tanya, ya oke, Bapak ini pribadinya berbeda dengan Yesus atau bukan? Ya berbeda jauh. Berbeda. Berarti kalau Martin, kecuali kutanya sama kau jawab tuh, kutanya sama kau, Bapak ini berbeda pribadinya dengan Yesus atau tidak? Berbeda. Oke, berarti ingat ya, 1,5 pribadi Yesus dengan Bapak berbeda. Bapak, Yesus, ya. Ketika dikatakan Bapak membangkitkan Yesus atau Tuhan, ada berapa Tuhan di sana? Ya satu, karena Allah itu bukan pribadi. Saya ulang lagi. Itu kan tidak terjangkau. Bagaimana saudaraku? Saudaraku. Tolong typing di bawah. Ada berapa pribadi di atas dan ada berapa sesembahan di atas? Yang memangnya Allah. Tolong typing di bawah. Allah itu apa? Sama dengan Yesus. Kecuali Bapa itu sama dengan Yesus. Dua. Tadi kau yang mengatakan pribadi mereka berbeda toh? Iya, itu kan dalam bahasa kita. Sebenarnya Allah ini kan tidak punya bahasa. Iya kan, kecuali Bapa ini fisiknya sama dengan Yesus, baru kita jumlahkan jadi 2. Yesus kita mau jumlahkan dengan siapa? Saya tanya, saudaraku, saya balik. Analisa pelan-pelan. Yesus ini sama nggak pribadinya dengan Bapa yang bertata di kerajaan surga? Ya sudah pasti sudah sama. Tidak sama. Tidak sama. Oh, berarti pribadi Yesus berbeda dengan pribadi Bapa. Iya. Ketika 1 Korintus 6 ayat 14 dinyatakan Bapa membangkitkan Yesus, kutanya karena mereka dua-dua Yesus itu adalah sesembahan dan dia Tuhan, begitu juga Bapa sesembahan dan dia Tuhan. Yang saya tanyakan, di 1 Korintus 6:14 ada berapa sesembahan di atas itu? 1. Tapi berbeda pribadi. Ada namanya saudaraku Martin, membangkitkan yang dibangkitkan. Ada yang membangkitkan, ada yang dibangkitkan. Dibutuhkan berapa orang? 1. Mata kau, bagaimana kalau kau pribadi, bisa nggak kau membangkitkan dirimu yang telah mati, sementara kau dalam keadaan mati, bagaimana kau membangkitkan dirimu? Ya orang siapa yang membangkitkan Yesus? Oh, berarti kalau dibangkitkan, berarti ada yang membangkitkan toh? Orang. Aduh, botol kecap luar biasa, bah. Aduh. Ya. Mana datanya bahwa dia itu adalah satu? Orang kan di situ. Ada 2 orang yang satu dibangkitkan. Oke, kutanya sama kau. Yesus kan orang yang pertama. Terus orang yang kedua siapa? Saudaraku, saya ulang lagi pertanyaannya. Bapa membangkitkan Yesus. Ada berapa pribadi di sana? 2. 2. Oke. Bapa sesembahan atau bukan? Sesembahan yang tidak kelihatan. Bukan orang. Yesus sesembahan atau bukan? Sesembahan. Ada berapa sesembahan di atas? 1. Tadi 2 pribadi, kau bilang 2 pribadi berbeda. Ya kan pertanyaan sesembahan kan, bukan orang. Saya ulang lagi. Pertanyaan sudah dulu menjadi sesembahan sekarang. Saya ulang ya, pelan-pelan saudaraku, biar kamu agak santai gitu ya. Saya santai. Bapak itu, dengar. Pribadi Bapak dengan pribadi Yesus berbeda atau tidak? Berbeda. Oke, ya berbeda. Bapa sesembahan Tuhan yang disembah atau bukan? Disembah. Yesus Tuhan disembah atau bukan? Disembah. Oke, ada berapa sesembahan di atas? 1. Ingat ya, pribadi berbeda tadi. Ada berapa sesembahan? 1. Aduh, Martin, hiduplah dalam keberuhanmu karena sembah itu apa? Tidak masalah, sembah itu kan bertakwa kan, Bang? Sembah yang benar itu bertakwa. Benar itu yang saya katakan yang benar itu tidak. Sembah yang benar itu yang bertakwa. Kau gunakanlah dengan sesembahan
mau kau gunakan pribadi, mau kau gunakan dengan kata Tuhan, kau dua-duanya menyatakan dua pribadi, dua Tuhan, dua sesembahan di atas. Sembah yang benar itu seperti apa? Bertakwa kan? Ya. Bertakwa kan? Sembahan yang benar itu menyembah yang satu, tidak ada selain Dia. Yang cara menyembah yang benar itu seperti apa? Saudaraku, diam. Kau dari tadi ngomong tidak pakai data, saya pakai data, ya. Kalau Anda tidak pakai data, diam, mendengarkan, paham? Kalau saya tanya sama kau, di mana yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang patut disembah, di mana? Cepat, berikan data sama saya. Cepat. Woi, mana datamu? Pelan. Woi, mana datamu bahwa Yesus menyatakan aku juga Tuhan yang patut disembah atau Tuhan yang disembah, atau pokoknya yang merujuk ke dalam penyembahan Dia. Baik. Ada kata menyembah di dalamnya. Mana? Oke. Waktu Yesus dipermandikan di Sungai Yordan, ada suara dari langit. Inilah. Iya, bukan. Saya tidak mau mendengarkan cerita. Tunjukkan datanya. Hei. Di situ Allah berkata bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jelas kan di situ? Iya, anak-anak kan, bukan sesembahan kan? Kalau anak Allah, Allah bukan. Enggak lah. Kalau kau dengan bapak kau, kalau contohnya bapak kau adalah orang tua, kau itu orang tua juga. Manusia bukan, sama-sama manusia bukan. Sama-sama manusia. Ya, berarti kalau anak Allah, sama-sama Allah. Sesembahan beda, kodrat. Kodrat kau dengan bapak kau sama. Ya sama-sama manusia kan? Kutanya sama kau, kodrat bapakmu dengan kodratmu sama. Sementara kau posisimu masih anak, hakikatmu anak. Ya sama-sama manusia bukan. Berarti bapakmu dengan kau itu adik kakak, sehingga kodrat kalian sama. Anak dari ibu kalian. Ya, makanya aku tanya sama kau, jangan balik seperti itu. Bisa aku balik pertanyaan kau? Iya, analogi Bapa dan anak, Allah dan Yesus ini kan Bapa dan anak. Di mana di dunia ini derajat anak dengan bapak sama? Di mana? Ya sama, kan anaknya besok-besok jadi bapak juga. Botol kecap. Israel itu anak yang sulung. Apa? Pertanyaannya kan, apakah derajat anak sama dengan bapak? Kan anak bisa jadi bapak juga besok-besok kan? Saya jawab sesuai pertanyaan. Enggak, ini waktu bersamaan. Waktu bersamaan, bukan masa yang kutanya ketika kau di keluarga derajat bapak. Martin, punya bapak toh? Apa ya kan? Kutanya sama kau, ketika bapakmu dipanggil atas nama bapakmu Budi, Pak Budi tolong ke depan, bisa nggak kamu datang ke depan? Bukan bapakmu yang datang, dipanggil di bank. Mana Pak Budi? Yang datang kau? Bisa kalau bapak. Bisa nggak? Kalau tak kau, ya bisa saja. Kalau bapak lagi sibuk, anak tolong kamu. Bisa aja. Yang itu yang kau bilang bisa aja di mulut kau. Tidak bisa karena nama kau dilihat di KTP. Ini bukan nama kau, ini nama bapak kau. Suruh bapak kau sini. Kalau bapaknya dipanggil lagi sibuk, anaknya disuruh ke sana, diutus ke sana dulu. Itu bisa. Makanya saya tanyakan kepada Anda, derajat kau sebagai anak kepada bapak kau sederajatnya orang tua, apakah sama derajat orang tua dengan anak? Beda, tapi sama-sama manusia. Ya udah beda. Tapi manusia kan? Sama-sama manusia. Apa? Sekarang manusia itu kategori manusia, hewan, binatang. Makanya gini saudaraku, sehina-hinanya binatang, ya, sehina-hinanya babi atau anjing, ya, sejorok-joroknya babi atau anjing tidak menyembah anjing. Ya betul itu. Anjing ya oke. Semulia apapun kau, ya, lebih hina dari binatang karena menyembah sesama jenismu manusia. Yesus toh manusia toh, iya kan? Iya, tapi Allah ya pula ini aja pula. Allah kan itu untuk menyembah manusia kan? Martin, jelasin aja tentang Tritunggal Martin. Saya jawab sesuai pertanyaan saja. Enggak, dia ngomong enggak pakai data. Mana data kau? Dari tadi aku ngomong pakai data dia. Soalnya pertanyaan yang diajukan tidak butuh data sekarang. Kalau tanya data, enggak butuh data. Ya udah, saya tanya sama mau di mana tertulis di dalam Bible Yesus itu Tuhan yang disembah. Sama sepertinya firman Tuhan juga menyatakan bahwa
di Yohanes 4 bahwa kami, kata Yesus, kami menyembah kepada Bapa yang bertata di kerajaan surga. Di mana juga dengan bunyi yang sama. Nah, coba. Saya tunggu sekarang sampai kiamat. Ayo. Sudah jawab tadi. Dengarkanlah, dia anak yang mana. Itu anak, menyatakan dia anak, bukan Tuhan disembah. Mana. Sekarang kita kembali ke analogi bapak anak. Tadi abang bilang saya dan anaknya derajatnya tidak sama kan? Mana data kau? Nggak usah panjang kali. Mana data kau? Sabar dulu. Kita kembali ke analogi tadi. Bapak dan anak derajatnya beda. Betul, saya sepakat. Aduh, tapi sama-sama manusia lagi. Saya tanyakan kepada kau. Kalau nggak kau diturunkan di bawah pakai data, tunjukkan data langsung Bible. Nggak usah banyak-banyak cakap. Baru kau jelaskan ketika kau tunjukkan data. Menurut saya, Yesus nggak usah panjang-panjang. Baru kau tunjukkan data ketika ada di dalam Bible. Mana? Nggak usah panjang-panjang kau. Bang Jimen. Iya. Bang Jimen, kalau anak dianggap sebagai Tuhan juga, itu Israel juga anaknya yang sulung, ya nggak Bang? Iya, kita juga disebut anak-anak Tuhan, ya. Apa kita Tuhan? Iya, di dalam Bible. Tapi yang diurapi kita itu ilah, manusia juga Tuhan. Yang diurapi cuma Yesus saja, yang lain tidak. Diurapi berarti kalau namanya diurapi, saudaraku, membuktikan bahwa dirinya bukan Tuhan. Diurapi itu dikuduskan. Masa Tuhan dikuduskan? Berarti Tuhan itu tidak suci. Ya, dikuduskan oleh siapa? Dikuduskan oleh Yohanes. Bahkan dibaptis Yohanes. Yang lebih rendah dari posisinya, paham kau? Yohanes yang membaptis Yesus, tau? Bertanya sama siapa yang membaptis Yesus? Siapa yang membaptis Yesus? Yohanes. Nah, Yohanes itu murid Yesus atau bukan? Bukan. Yohanes bukan murid Yesus. Yohanes Pembaptis. Baca Bible. Matius 10, saudaraku, Matius 10 berkata seperti ini, biar ku bacakan Yohanes yang membaptis Yesus. 10 Yohanes, dengar. Diam dulu muncungmu. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Bawa data itu yang benar. Ngarang Anda. Dari tadi Anda ngomong tidak pakai data. Yohanes yang membaptis Yesus itu anaknya Elizabeth, saudara ibunya. Turun, nggak pakai data. Udah hampir 1 jam saya tunjukkan data. Anda tidak bisa jawab. Udah turun. Lebih baik diam muncungmu, diam. Teman-teman Islam yang lain yang saya sebut, katakan benar atau salah. Penyembah berhala. Diam. Udah, turun. Gak ada ilmu kau. Coba konfirmasi ke teman-teman lain yang membahas. Apa yang kau konfirmasi? Apa yang kau dikonfirmasikan kebotolan kau? Aduh, abang ini belajar. Dikonfirmasikan kebotolan kau. Coba tanya Ustaz Tata, benar tidak? Aku tanya sama kau. Dikonfirmasikan kebotolan kau. Saya tanya Ustaz Tata. Yang dikonfirmasikan adalah kebotolan kau. Yang dikonfirmasikan adalah kebotolan kau. Betul. Yohanes Pembaptis, coba cek. Kalau saya salah. Iya, Yohanes itu derajatnya lebih tinggi dari Yesus atau tidak? Ya tidaklah. Ya udah, yang mengkuduskan dia, yang mensucikan dia, ya, yang mentakhirkan dia itu yang lebih rendah dari dia, atau benar atau tidak? Betul sekali. Itu suatu bukti bahwa Yesus bahwa dia itu mengajarkan kita supaya membuktikan bahwa dia itu bukan maha suci. Aduh, apanya yang aduh? Maha kuasa itu, maha pencipta itu, yang pencipta itu adalah maha suci. Berarti tidak ada dosanya, tidak perlu dibaptis, tidak perlu dia dikuduskan, diurapi. Ya, baca Yesus tidak diurapi. Baca tidak pengakuan Yohanes sebelum Yesus dibaptis. Pengakuan Yohanes Yesus sebelum Yesus dikuduskan atau tidak? apa? Pengakuan Yohanes Yesus dikuduskan dulu, jangan pakai cara Yesus dikuduskan atau tidak? Cara lama itu, dengar. Cara lama. Yesus dikuduskan atau tidak? Cara lama itu. Bertanya sama kau, Yesus dikuduskan atau tidak? Cara lama. Makanya dengar. Yesus dikuduskan atau tidak? Basi. Ya udah turun kau. Penyembah berhala, turun kau. Itu kan cara lama. Dengar dulu. Dari tadi saya kasih data, mana data kau? Ya kalau kasih data bahwa dia menyebutkan hanya anak, bukan sesembahan.
Paling kalau berilmu paling tidak tahu ngarang apa aja apa lu. pengakuan Yohanes sebelum Yesus dibaptis. Kutanya sama kau, yang membaptis Yesus itu yang lebih rendah dari dia atau tidak? Iya, pengakuan Yohanes sebelum membaptis Yesus Iya. itu apa? Di mana kau juga. lihat, di mana ceritanya, bagaimana ceritanya pencipta dibaptis oleh yang lebih rendah dari dia? Ya, baca dulu Bagaimana pengakuan seorang Yohanes. pencipta yang maha kuasa, yang maha suci, disucikan lagi, berarti dia berdosa. Baca dulu pengakuan Yohanes. Coba baca. Baca dulu pengakuan. Kau bacalah. Coba kau terangkan sama kami di sini. Ya kan Yesus Yohanes bilang sebenarnya membuka tali kasut pun aku tidak. Congor, asal ngomong. Gimana? Ini debat. Mana data kau? Tunjukkanlah data kau, laiku. Laiku. Tunjukkan data. Dari tadi saya tunjukkan Matius 10, saya tunjukkan lagi. Saya jamin benar itu. Saya jamin benar itu, Bang. Mana? Yohanes mengaku bahwa sebenarnya membuka tali kasut pun aku tidak layak. Itu pasti benar. Saya jamin pasti benar. Di mana? Ada pengakuan Yohanes. Ada. Cintaku, di mana? Nah. Ayo, biar saya tunjukkan samamu ya. Ya, ini kata Yesus. Allah itu roh. Theos itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kedagingan dan dalam tulang. Apalagi saya pribadi, kau menyembah Yesus dalam daging dan tulang, kau adalah penyesat. Nah, kata Yesus lagi, untuk memperoleh hidup yang kekal ini, mereka mengenal engkau adalah sesembahan satu-satunya dan mengenal aku sebagai utusan, bukan sesembahan. Ayo. Betul sekali, sepakat itu. Ya udah, berarti dia bukan sesembahan. Dia bukan Tuhan. Utusan dari bapaknya dia kan anak kan, firman Allah itu sendiri. Mana adanya tuh? Yang lain kan harus menerima firman. Gini, yang lain kan menerima firman melalui Jibril. Yang lain menerima firman melalui malaikat. Yesus tidak pernah menerima firman dari malaikat, dia firman itu sendiri. Kita lihat dulu, kita lihat ketika Bapa membangkitkan dia sebagai Tuhan atau sebagai apa? Manusia. Ini ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudaramu, mereka seperti ini. Aku akan menaruh firman ke dalam mulutnya. Oh, Bapa menaruh firman di dalam mulutnya, berarti bukan dari Yesus, dirinya. bukannya ulangan. Dan ia mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, kutuntut pertanggungjawaban. Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 ini kepada siapa? Nabi terakhir seperti Musa ayat Ulangan 18 ayat 15-18 adalah Yesus sang Mesias, bukan sang Tuhan. Ternyata dia Nabi. Coba baca ulang ayat. Nabi. Coba baca ulang. Nabi bro, ini bro, ini bro, ini Bible kau. Coba baca ulang ayat. Di dalam mulutnya ditaruh apa tuh? Iya, firman toh. Berarti bukan Yesus yang berfirman, tetapi Bapa kan ditaruh firman kan? Berarti firman itu ada di dalam mulutnya kan? Berarti firman itu ada di mana? Di mana? Ya, akan kubangkitkan. Makanya Yesus berkata nanti tahu dibilangnya, segala firman telah kusampaikan kepada mereka dan firman berasal dari Bapakku. Segala pekerjaan besar itu berasal dari Bapakku. Nah, ya, firman itu ada di mana? Kalau sudah ditaruh di dalam mulut. Firman itu diucapkannya lah di dalam mulutnya. Ditaruh di mulutnya. Firman siapa? Firman siapa? Tanya, firman siapa? Dititipkan, kutaro, bukan kepunyaan Yesus. Kenapa tidak sama seperti nabi-nabi lain lagi? Enggak. Dia dibangkitkan sebagai apa dulu? Manusia. Dia dibangkitkan sebagai apa? Manusia. Nabi. Oh, Nabi itu kan manusia. Dia di sini dinyatakan sebagai apa? Sebagai apa? Mesias. Mesias. Oh, Mesias pun manusia. Mau nabi mau Mesias tetap manusia. Iya. Ya udah, dia manusia, bukan Tuhan. Di sini dinyatakan Yesus berkata, tulisan merah,
Theos itu roh, dan caranya kita harus menyembahnya dalam apa? Dalam roh, betul. Dalam roh. Roh berdaging dan bertulang atau tidak? Tidak. Yesus berdaging dan bertulang? Iya. Oh, kasihan kali. Cucu sayangku, cintaku. Sabar ya. Kami menyembah Yesus dan Bapa itu dalam roh, betul sekali. Di mana Yesus itu dalam roh? Berdaging nggak Yesus? Ya, wajah pun kami belum lihat. Yang kami sembah roh. Yesus berdaging atau tidak? Berdaging, tapi belum lihat. Bertulang atau tidak? Bertulang, tapi belum lihat. Berdarah atau tidak? Berdarah, tapi belum lihat. Roh itu berdaging, bertulang atau tidak? Tidak. Ya udah, terima kasih telah menjawab. Iya, kasihan ini pakai standar janda klien kalau dalam beriman. Diam kau Major. Berarti Allah itu roh. Dari mana, Bang? Major. Dari mana? Penghujan diam kau Major. Pakai standar janda sebentar begini, sebentar begitu. Standar ganda, diam dulu Major. Kau tidak punya ilmu. Sebentar kau begini, sebentar begitu. Mana yang mau dipegang omongan? Diam kau Major, mana data kau? Oke, berarti Allah itu roh. Ikut. Oke, mari kita uji. Berarti Allah Subhanahu wa taala roh. Diam dulu Major, kita uji. Ya, kita uji. Kenapa jadi kecil suaramu? Kita uji saudaraku. Kok kecil pula suara kau itu banyak lembul kau cuma. Kiranya orang ini dulu udah zaman sekarang udah zaman canggih, ada lagi yang berbuat. Justru itu tidak ada Tuhan yang bernonor. Oke, berarti tadi kau mengemani tadi, ya? Bala dia roh dan benar. Berarti Allah itu roh. Tuhan berdaging apalagi mati. Ayo coba. Sebenarnya kau sebenarnya mau ngomong apa nih? Kau cuma mau tanya dong bang. Kutanya sama kau. Ada nggak Tuhan berdaging? Mau tanya dong bang. Terus Yesus itu dari mana bang? Apa? Yesus itu dari mana? Yesus itu dari mana? Ya. Oke. Dari sini saudaraku. Kan ini. Kalau bukan dari roh dari mana? Terus dari mana? Dari Maria. Ya. Ini. Nggak dilahirkan Maria Yesus itu. Dilahirkan Maria. Ini bentar bang. Kan Maria perawan kan? Terus kenapa bisa lahirin Yesus bang? Kan udah dijelaskan dalam Bible itu kuasa Allah. Sama seperti Elizabeth kan mandul ya. Kenapa bisa melahirkan dia mati? Bukan dari roh kan? Ya sama dia kalau ada roh ya tidak akan hidup. Coba kamu baca Kejadian 6 ayat 3. Rohku ada pada semua manusia, kata Tuhan. Beda. Kalau Yesus Roh Kudus tidak kawin dari hasil seks. Loh, kamu baca juga Lukas 1 itu Elizabeth itu dipenuhi Roh Kudus juga karena dua-duanya itu pemberian Tuhan. Kalau secara akal tidak mungkin hamil. Iya, tapi Elizabeth tidak dijaga kesuciannya. Tapi kan tetap anak yang dilahirkan kan? Maria melahirkan kucing apa manusia? Manusia, tapi ya sudah. Kok ada tapinya? Manusia gimana sih? Iya, tapi beda kelasnya. Ya beda. Tapi dia punya ibu. Kalau Adam kan tidak punya ibu, Hawa tidak punya ibu. Kalau Yesus kan masih punya ibu dia. Yang manusia pertama mana mungkin punya ibu? Nah terus manusia kedua Hawa punya ibu nggak? Ya tidak, kan beda jenis. Ya sudah. Beda jenis kan? Gimana tuh? Ya kan tidak mungkin ada melahirkan juga kan bang? Iya makanya. Nah, kalau dalam Al-Quran dijelaskan, kalian ini aneh. Wong saya menciptakan Isa tanpa ayah kok heboh malah dituhankan. Padahal aku menciptakan Isa tanpa ayah itu biar genap semuanya. Biar Islam itu kalau ditanya enak, Tata, bisa nggak Tuhanmu menciptakan manusia tanpa hubungan badan bapak ibu? Bisa Adam. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan manusia tanpa ibu? Bisa Hawa. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa Isa itu. Terus bisa nggak proses dari ayah dan ibu? Bisa. Ini tahta dengan jimen kita semua ini. Jadi lengkap. Andai kan Allah tidak menciptakan Isa, kurang satu nanti. Misalnya saya ditanya, misalnya Allah tidak menciptakan Isa, Tata, bisa nggak Tuhanmu menciptakan manusia tanpa ayah? Iya ya Allah, kenapa tidak menciptakan tanpa ayah? Kan gitu, bingung kan saya nanti. Gitu maksudnya. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda aku ini kuasa menciptakan manusia beragam ini gitu. Oke?
Enggak, belum. Mau coba apa lagi? Martin? Mantap Ustaz. Enggak, Gas, Ustaz. tetap dijaga, tetap ada perbedaannya. Tadi Elizabeth Apa perbedaannya? tanpa ayah juga kan? Perbedaannya apa? Tanpa ayah. Perbedaannya apa? Elizabeth juga kalau menurut pernyataan Ustaz tadi tanpa ayah kan? Sudah mandul tapi Elizabeth itu secara manusia ya, tidak mungkin punya anak. Gini loh, ada 3 wanita yang mustahil punya anak. Tapi karena Allah memberikan anak, caranya sama. Pertama didatangi malaikat dulu. Ya, ini coba baca. Seorang mandul ini dan tidak mungkin punya anak. Elizabeth mandul, Lukas 1 ayat 7. Maria juga mustahil punya anak karena dia perawan, Lukas 1:27. Maka sebelum dua-duanya diberi anak, Elizabeth dulu ya, saya kasih kabar. Datang malaikat untuk memberitahu bahwa dia akan mengandung, Lukas 1 ayat 11. Maria juga ya, akan saya beri anak, ngutus dulu malaikat, Lukas 1:26. Jadi sama. Tidak langsung hamil gitu pemberitahuan dulu. Kenapa kok ada pemberian tahu? Kalau Jimen yang lahir kok ada malaikat yang turun? Karena memang 2 wanita ini mustahil punya anak. Maka caranya supaya gembira, supaya tidak kaget, Tuhan memberitahu dulu. Gitu. Termasuk Sarah. Sarah ini kan putus asa sudah, udah tua. Ya, akhirnya Tuhan mengutus malaikat, bahkan 3 langsung malaikatnya. Yang 2 ke Sarah, yang 1 ke Sarah, yang 2 ke Sodom. Kejadian 22 ayat 11. ya kalau Bang Jimen ini kan lahir dari hasil ada yang turun juga Bang. Bang Jimen. Enggak, maksudnya ada pemberitahuan dari malaikat, dari Tuhan. Kalau Elizabeth dengan Maria ada pemberitahuan. Kenapa? Karena pada dasarnya 2 wanita ini tidak mungkin punya anak. Gitu. Iya, tetap beda kelas dengan Yesus. Tetap manusia kan? Iya, memang. Ya sudah, berarti kalian mentuhankan manusia kan? Kalau dia manusia, tidak ada Kristen yang bantah itu. Ya makanya, kan saya udah bilang, kalau Kristen mentuhankan Yesus imani saja, tahta ada ikut campur. Tapi kalau pakai Bible, terpaksa berhadapan dengan tahta kalian. Ya, berarti bagaimana caranya saya mengimani Yesus sebagai Tuhan? Ya harus imani saja. Berani kamu debat kalau pakai Bible? Takut tahta, ampun, ya sudah, tak maafkan gitu. Ya itu kalau soal itu kita pun sudah baca dan sudah. Ya sudah, ayo kita dialog. Jadi di mana? Maka dari situ kan Ustaz Tata, kalau mentuhankan manusia sejenis dengan kita, sehina-hinanya anjing dan babi, tidak menyembah anjing dan babi. Oke, mana lebih pantas menuhankan manusia daripada menuhankan sesuatu tidak ada aja, ini lebih parah, menyembah mana lebih pantas menuhankan manusia atau menuhankan sesuatu yang tidak pernah ada. Emosi kau Major, diam Major. Diam Major. Diam, Major, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, Jimen. Jadi pemahaman Major nih memprotes Yesus. Yesus akan mengatakan Tuhan itu Allah, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Sus, males saya mentuhankan Tuhanmu itu. Tidak ada. Gini aja Sus, kamu yang saya lantik jadi Tuhan ya. Oke, Tuhan apa rupanya? Yesus tidak ada di dunia. Konsili Kristen ini. Iya, Tuhan itu apa menurut Anda? Ibaratkan Samiri itu loh. Musa memperkenalkan Tuhan itu tidak kelihatan, tidak serupa. Tiba-tiba Samiri datang. Bodoh kalian ini. Percaya kepada Tuhan yang Musa. Ngapain mentuhankan yang tidak kelihatan? Terus gimana Samiri? Ayo kumpulkan emas kalian, kita buat Tuhan yuk. Nah ini Kristennya gitu. Ayo kita konsili yuk, membuat Tuhan yang kelihatan yuk. Siapa yang enak ya? Yesus gimana? Oke. Kalau Samiri, ayo buat emas patung dari emas. Itu ceritanya nggak cerita. Itu Major sama itu. Dari mana yang disuruh pengajaran kamu ini memprotes Tuhan yang tidak kelihatan yang disampaikan Musa dan Yesus. Tidak mau kalian. Pinginnya kalian seperti dewa-dewa. Kayak orang menyembah pohon beringin, berhala. Kan kelihatan kan?
Nah itu maunya kamu. Pengajar itu sedangkan Tuhannya Yesus kamu hina. Sus, ngapain saya mentuhankan Tuhan yang kamu kenalkan? Nggak bisa dilihat lagi. Nggak mau turun ke dunia. Ngapain? Gitu. Ustaz Tata, izin. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nih, izin Bang. Ada pertanyaan untuk Ustaz Tata nih ya. Maaf, yang lain diam dulu ya nih. Kita harus respon. Dari bom nih, Ustaz nih. Ini Baal, tolong sampaikan sama Ustaz. Ini kenapa pada pembual kalian? Kenapa? Sabar dulu. Sabar dulu nih, ada pertanyaan ini. Sabar dulu. Sabar dulu. Ini dari bom ini kita harus respon juga. Ada penonton. Ada penonton 1,5 ini harus dihargai nih. Bom tanya, kita kan gini. Baal anggur asam, kenapa katanya itu ustadzmu yang namanya Tahta itu katanya? Dia pintar sekali, Al-Quran pintar, Bible pintar, bikin malu ini orang-orang jemaatku, orang Kristen katanya botol-botol nih. Kenapa ustadzmu pintar begitu katanya? Begitu Ustadz Tata. Mulutmu membual ya. Membual kau. Ini pertanyaan ini. Kau cerita kau, nampak kali suka tipu-tipu kau. Jangan dulu nih, sabarlah. Kau selera kali sama yang tipu-tipu. Kenapa? Bom tanya. Kenapa itu ustadzmu tahta itu kata pintar sekali, pintar Al-Quran, pintar Bible. Kenapa katanya? Tolong jelaskan katanya sama ustadzmu nya. Silakan Ustadz Tata dijelaskan kenapa Ustadz Tata pintar Bible, pintar Al-Quran. Silakan Ustadz Tata. Islam dari bayi. Wong Jimen baru Islam langsung pinter kok. Dulu belon dia tuh. Oke, gini, Ustadz gini. Gitu. Begini Bang, kalau ingin pinter itu langsung mu'alaf biar seperti Jimen, Al-Hidayah. Otak cerdas. Kalau betul orang mual pintar, kalau ditanya imannya dibuka Qurannya, gitu dong. Ini tanya Qurannya dibuka kita orang kan masuk angin. Kan sudah aku bilang, silakan kalian bertanya. Ayo, saya apakah pernah langsung ngajak dialog? Kalau gini Major, apakah saya pernah langsung ngajak dialog? Jangan di medios. Netizen tahu semua. Kalau ada naik, silakan Major, silakan mau dialog atau mau bertanya. Nah, kenapa kamu tidak mau bertanya? Kalian tidak mau bertanya, padahal yang saya sodorkan pertanyaan dulu, tidak langsung dialog. Kenapa kok tidak langsung dialog? Karena saya tahu kalian tidak mungkin paham Bible, masa mau ditantang dialog? Mendingan tak suruh bertanya, kan gitu. Ayo. Oke, baik. Pak Ustadz gini, apa namanya? Sang sumber itu bagi saya pribadi itu, sang sumber dengan bumi ini saja sebagai sebintik pasir di padang gurun, Bang. Jadi kecil sekali. Ya itu tahu. Kenapa mesti mentuhankan manusia? Udah tahu. Sabar dulu. Jadi yang kami percaya, yang mengurus kita yang sangat kecil di hadapan sang sumber ini harus ada sosok yang diberi kuasa untuk menguasai segala yang hidup di bumi dan surga. Jadi tidak mungkin kita sayangnya sosok ini tidak secerdas Musa. Musa menyelamatkan Israel dari Fir'aun berhasil. Menyelamatkan kekal di surga, mentuhankan Elohim, mereka mentuhankan Elohim. Giliran Yesus menyelamatkan dari tentara Romawi penjajah, Yesus yang disalib. Disuruh mentuhankan Allah, umatnya Yesus yang dituhankan. Gagal 2 kali Yesus ini, tidak seperti Musa, Daud. Nah itu masalahnya. Dia tidak gagal, nanti dari yang di akhir zaman dia turun lagi. Bang. Dia sekarang gini, Musa menyelamatkan Israel dari Fir'aun berhasil. Terus Yesus ingin menyelamatkan Israel dari penindasan Romawi, dia yang dibunuh. Gagal kan ya? Terus Musa mengajak manusia mentuhankan Elohim, berhasil. Yesus mengajak mentuhankan Elohim, Yesus yang dituhankan, gagal lagi dia. Gagal 2 kali ya. Tapi kalau saya buat perbandingan, mending dia disalib daripada melarikan diri. Nah, Yesus melarikan diri. Kamu tahu bacanya? Dia lari ke sungai Kidron, Yohanes 18 ayat 1. Bahkan aku harus pergi karena tidak semestinya seorang nabi kalau dibunuh di Yerusalem. Lukas 13:33. Dua di dalam Markus 14:21 melarikan diri dia. Yang melarikan diri siapa? Ayo. Kalau bukan Yesus. Ya tapi kan itu kan tidak gentle kalau melarikan diri. Tidak gentle, masa mau dibunuh melarikan diri. Saya mau diskusi ke batas, terus framing. Untung iblisnya pinter. Akhirnya pakai Yudas dia. Yudas. Hati itu loh, Yesus mau sembunyi. Cepat. Kamu kan tahu tempat persembunyiannya. Cepatlah.
ambillah perak itu, emas itu, enak loh. Data dari mana? Data dari mana itu? Data dari mana? Coba, yang membisikkan Yudas siapa? Untuk memberitahu tempatnya Yesus sembunyi siapa? Iblis. Terus? Kalian ini gimana? Ya terus. Yang membisikkan Yudas iblis. Oke, gini. Pertama ya, di dalam Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13:33, Markus 14:21, sembunyi Yesus melarikan diri. Terus di mana sembunyinya? Iblis, Di mana? terus ini di Sungai Kidron ini. Coba baca Yohanes 18 ayat 1. Dia pergi ke seberang Sungai Kidron. Bahkan bukan hanya sembunyi, nangis dia. Hei, coba, bukan hanya sembunyi. Ya, nangis dia. Mana? Di dalam Markus 26:39, 38, Bapak, tolong Pak, saya belum menikah Pak, saya pengen hidup Pak, biarlah cawan ini Pak. Bukan hanya nangis, sujud dia. Bersujud. Jangan membual, jujurlah. Bukan hanya nangis dan bersujud, minta berjaga-jaga. Petrus, tidak mampukah kamu semalam ini tidur? Jangan tidur terus. Nanti terus, bagaimana kalau saya ketahuan terus? Berjaga-jaga. Matius 26:40. Ayo, gimana? Terus? Ya sudah, jadi dia itu melarikan diri, berdoa minta keselamatan, bersujud, terus meminta Petrus berjaga-jaga. Berusaha dia supaya dia tidak menghadapi kekristenan sampai bual pun kalian halalkan ya. Di mana melarikan diri? Jujurlah. Pakai dalil, bantah pakai data kalau jangan pakai bual, Ustaz, pakai kejujuran ya. Kalau Anda buntu menghadapi kekristenan ya ampun gitu aja. Jangan dihalalkan bual untuk berdiskusi. Salah itu dia berdoa. Saya pakai dia sudah tahu dia akan ditangkap. Yesus melarikan diri apa enggak? Nah, tadi kata Martin yang lebih parah itu kalau melarikan diri. Ternyata Yesus yang melarikan diri. Ayo, Taman Getsemani itu bukan melarikan diri, dia memang sudah tahu dia akan ditangkap. Kamu baca coba baca satu-satu. Yohanes 18:1, Lukas 13:33, Markus 14:21. Coba, apa kalau tidak sembunyi melarikan diri itu? Coba baca. Jadi sudah tahu pasti akan ada yang membocorkan itu. Mau dia kemana pun dia pergi, konsepnya sudah. Yesus melarikan diri, sembunyi melarikan diri sudah betul sudah. Iya, dia sudah tahu memang ada yang akan menjual. Iya sudah betul. Tidak tahu ngapain masih sembunyi? Kan percuma kan? Iya, kalau tidak bersembunyi kan nanti konsepnya tidak ada yang menjual. Nah iya, berarti Yesus sembunyi melarikan diri sudah orang betul. ini sesuatu yang tidak tertulis pun bisa dibaca untuk membual. Gaya diskusi kalian kebaca semua. Masa sekelas pengajar pun membual Pendeta, Pak Ustadz nih ada pertanyaan dari ini Fransiskus di bawah nih. Dari mana? Dari Kepotolan. Tapping. Sabar dulu. Dia bertanya ini Pak Ustadz, izin Ustadz ya. Kalau alat membual aja kerjamu juga. Sabar ini Pak, kayak data ini. Tanya sama Ustadz, kamu diam saja di sini. Nah, di Yohanes 8:59 ini. Izin ya Ustadz, dia bertanya katanya. Karena itu mereka mengambil sebatu untuk melempari dia, tetapi Yesus menyembunyikan diri. Nah, kenapa sembunyi dia? Gimana menyembunyikan diri? Itu menyembunyikan diri. Bibirmu keberatan. Ini loh. Jawabannya ini ada sesuai ajaran dia, tampar pipi kanan. Oh gitu ya Ustaz. Fransiskus, Kalau ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri, ini enggak dilempar malah disembunyi. Jangan begitu Bapak Ustaz. Itu artinya bukan makna sebenarnya bahwa ketika orang tampar. Sabar dulu Martin. Martin ini ini pertanyaan Fransiskus harus dijawab dulu sama Pak Ustadz. Gantian. Oke Martin. Ini pertanyaan buat Pak Ustadz. Sabar, kamu mute dulu. Ini pertanyaan buat Pak Ustadz. Pak Ustadz, kenapa Yesus katanya Tuhan, tapi kok sembunyi di sini menyembunyikan diri ini? Nah, Pak Ustadz silahkan tanya. Fransiskus dengar ya, Pak Ustadz mau jawab ya. Pak Ustadz ini ganteng, pinter, smart, pandai bahasa Arab, pandai bahasa kitab, bahasa Bible, bahasa Al-Quran, semua pandai. Martin ini Fransiskus dengar ya. Silahkan Pak Ustadz ditanggapi. Kalau membual pandai nggak pembual? Membual pandai nggak pembual? Enggak. Kalau aslinya dia bukan sembunyi atau seharusnya, misalnya dilempar kena punggung yang kiri, kasihkan punggung yang kanan. Berarti dia ingin menyelisihi ucapan dia sendiri.
gitu loh ya. Itu kenyataannya. Makanya jangan pakai ajaran kasih. Sebentar dulu, Bang. Jangan dipakai ajaran kasih. Wong Yesus dilempar 1 kali sembunyi kok langsung. Itu sudah bagaimana Pak Ustadz berbicara seperti itu. Begini nih. Jadi gimana? Kiri dan pipi kanan itu artinya manusia ini punya sisi baik dan sisi buruk, Bang. Jadi pipi kiri itu sisi buruk. Iya. Pipi kanan itu sisi baiknya. Jadi ketika orang mengolok-olok atau menghakimi pipi kiri kita tetap tunjukkan sisi kebaikan kita. Itu maksudnya. Ya makanya itu Tuhan ya. Nabi Muhammad yang mengamalkan itu, bukan Yesus. Kalau Yesus gak mengamalkan itu, mau dibunuh melarikan diri dia. Coba Nabi Muhammad banyak kan cerita orang jahat ke dia dibalas dengan kebaikan. Ya, banyak itu kisahnya itu. Kalau Yesus mungkin nggak kalau Nabi Anda membuat satu kebaikan mungkin nggak dia diracun. Tanya dulu. Nah, yang diracun kalau dia memang membuat kebaikan kenapa dia diracun? Nabi diracun ini tahun ke-7. Wafatnya tahun ke-11, 4 tahun. Kalau Yesus langsung mati dia ketika diminumin racun. Mana datanya? Matius 14:26, Markus 6:49, Lukas 24:37. Oke, saya bacakan. Langsung mati dia. Ketika murid-muridnya Tuhan diracun. Hah? Oh enggak Tuhan diracun, masa Tuhan diracun? Iya, ini saya bacakan Matius 27:47 sampai 50. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Weh, jangan, nanti mati, weh." Baiklah, kita lihat apakah dia mati atau tidak. Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, "Aduh, mati aku." Mati langsung. Game. Jadi waktu Nabi Anda mengatakan aku seperti mau diputus karena makan daging. Ini Yohanes 19 ayat 2. Yesus mati diracun. Yesus mati diracun. Suatu bekas penuh anggur asam. Ini ayat yang lain ini, banyak ayatnya. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu dioplos. Menunjukkannya dipaksa ke mulut Yesus. Ini benar ini ya. Mengunjukkannya ke mulut Yesus, tewas langsung. Kalau Nabi Muhammad, coba baca sejarah. Nabi Muhammad diracun di perang Khaybar. Khaybar itu tahun ke-7. Nabi Muhammad tahun ke-11. Berarti tahun ke-7 masih hidup, tahun ke-8 masih hidup, tahun ke-9 masih hidup, tahun ke-10 masih hidup, tahun ke-11 baru beliau sakit wafat. Jadi yang mati diracun siapa? Yesus. Apa yang dibacakan tadi pas Yesus disalibkan? Ngomong apa ini? Jadi Ustadz Tata itu valid data ya, valid data valid ya Pak Ustadz? Data apa? Iya. Ngomong sendiri, jawab sendiri, belum ditanggapi sudah jawab sendiri, gimana mau? Bukannya itu ayat waktu pas Yesus disalibkan? Iya, waktu Yesus disalib itu kan? Iya. Minum oplosan racun itu kan? Iya. Saya ini menuruti gini. Saya ini menuruti kalian loh. Kalian kan mengatakan siapa yang mati diracun katanya. Saya bilang Yesus. Kan jelas kan saya cuma mengikuti kalian kan? Makanya hati-hati. Berarti Ustadz membantah perkataan Nabi Muhammad. Loh, ya, saya nanya ke kamu. Saya nanya, Major. Nabi Muhammad diracun tahun berapa? Berarti Ustadz Anda berbohong. Saya mau tanya. Berarti Nabi Anda berbohong. Loh, berarti Nabi Anda berbohong itu. Coba saya nanya ke kamu, Nabi Muhammad diracun tahun berapa? Saya seakan-akan diputus waktu makan daging dari Khaybar itu. Siapa yang berbohong? Nanya, siapa yang berbohong? Diracun tahun berapa? Perang Khaybar itu tahun siapa berapa? Berbohong di situ? Iya. Ya, kamu waktu yang Nabi bohong. Anda berkata seperti itu, Kamu berbohong. Anda ya Pak atau siapa? Kamu yang bohong.
Dan saya udah bilang, Nabi Muhammad tahun ke-7. Terus wafatnya tahun ke-11. Nah kalau Yesus pas dicuclukkan, apa kata Yesus? Selesai. Bunga game over. Anda tidak mau menerima perkataan Nabi Anda, berarti berkata seperti itu. Jadi Yesus itu mati diracun ya, Ustaz Tata ya? Aduh, cuman bual aja ngapain? Ya benar, ini bunga. Ini saya baca ini. Bunga karang ini racun loh. Mereka lebih berwibawa dari diskusi, tidak pernah membual. Jadi udah pada tua pun membual aja ilmunya. Ini loh data bunga karang tuh racun loh. Berarti dengan berarti Yesus itu tidak mati disalib ya Ustadz ya, tidak mati disalib berarti ya. Diracun itu Bang Baal. Racun ya, bahaya ini. Wah, ngeri Tuhan. Ngeri loh Tuhan mati diracun. Perbedaannya begini, perbedaannya bahwa Yesus. Oh iya. Silakan Martin, silakan. Sebelum semuanya itu terjadi, Yesus sudah tahu semuanya. Itu akan terjadi. Udah jelas di sini. Pasti. Ia mengambil Martin sudah mengakui. Mencelupkannya ke dalam anggur asam. Aduh, anggur dicampur bunga karang, racun dicampur. Oplosan mati oplosan. Jangan mas itu. Kata saja setelah diminum. Apa kata Yesus? Selesai saya gitu. Selesai game over. Ya selesai. Jalankan tugasnya sudah selesai. Iya nggak boleh ngarang. Ustadz Palit Ustadz ini luar biasa, pintar, cerdas Ustadz ini, ganteng lagi Ustadz. Luar biasa nih. Ganteng banget malah. Iya, Masya Allah. Jangan dikira ngarang-ngarang. Ini ayatnya banyak. Coba baca sampai ayat 56. Baca sampai ayat 56-nya Ustaz. Ya enggak, coba kamu baca sendiri dulu. Coba kamu yang baca Matius 27, 47 sampai 50. Coba. Biar orang sudah benar, Pak. Oh, sudah benar. Alhamdulillah. Benar katanya Ustaz, benar alhamdulillah. Dia akan jadi Yesus itu sudah dinubuatkan mati. Ini ngomong jangan dipegang omongannya, ini pembual ini. Jadi Yesus itu sudah dihalalkannya untuk pembenaran. Sabar dulu. Yesus itu sudah dinubuatkan mati diracun. Itu sudah jelas itu. Benar, kalau seandainya benar, alhamdulillah. Si Martin benar terus Ustadz dibenarkan terus sama Martin, luar biasa. Otakmu itu diburit loh, Bal. Tapi kayak berlangit. Hargai Bang Martin, itu dihargai. Iya. Martin harga Jenderal, hargai itu Martin, itu Mayor. Iya, artinya bahwa buat nabi-nabi sebelumnya salah, benar tepat. Ini teman sendiri kau hujat. Halo sama Bang Martin nih ya. Benar Bang Martin ya? Iya. Si Mayor ini tidak menghargai temannya, Kristen sendiri tidak dihargai. Mayor parah. Kalau tidak disiksa, nikmatan salah semua itu. Betul. Betul sudah itu. Martin pinter tuh, makanya lihat itu apa, Martin tuh pinter, itu koinnya banyak, Mayo gak punya koin karena botol. butuh koin, aku gak butuh koin. Aku butuh kau sadar dari kebohonganmu ya. Jangan benar berilmu imanmu itu. Sebentar. Masa Martin dibilang bohong? Tuh nambah lagi si Martin, tambah lagi lihat. Itu orang pintar tuh dapat penghargaan. Martin tuh jujur katanya. Di bawah, Martin di bawah ada tulisan Martin mulai sadar, mulai jujur katanya. Ya benar kan Bang Mayor, benar kan? Yesus harus disiksa, tidak bisa tidak. Mayor yang tertulis itu harus tergenapi. Iya, ya, ditemukan tulangnya, mati, dikuburkan. Ada kan kita saya itu. Kenapa Mak jadi Martin yang tanya, Mak? Yang jadi yang nanya Martin sama Mayor ini. Jadi gini ya teman-teman, sesuai data Yesus itu matinya diracun, bukan disalib. Pada saat disalib itu belum mati. Bisa diracun, jadi pada saat disalib itu Yesus belum mati karena menjelang hari Sabat, maka untuk mempercepat kematiannya harus diracun. Itu salah satunya.
Kalau yang lainnya itu memang mati karena sudah dipatahkan. Nah kalau Yesus ini belum mati nih, karena menjelang hari Sabat, sebentar lagi hari Sabat, maka salah satu cara mempercepat kematian itu harus diracun. Makanya Yesus bilang sudah selesai. Game. Ya, sudah selesai itu artinya tugasnya sudah selesai. Alhamdulillah, Martin, pintar Martin. Silakan Martin. Oke, bagus. Silakan Martin, kamu tanya lagi sama Mayor ditanya sama Martin, silakan Martin tanya. Oh, pakai standar ganda. Dirimu standar ganda. Standar ganda kau kalau. Berarti kau percaya Yesus mati ya? Mampus. Ya Yesus yang lain yang mati. Yesus yang lain. Nah. Yesus yang lain. Sebentar begini, sebentar begitu. Sekarang Yesus yang lain ini kita longor. Iya kan Yesus itu ada yang lain, Mayor. Mana otak buka pakai Baal? Yesus yang lain, Mayor. Mati sebentar kau Yesus kau katakannya. Yesus yang lain. Jangan longor. Ini lihat. Apa lagi? Membuat lagi kau. Ini. Buat apa lagi mau Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang lain yang mati. Yesus kamu punya mati. Yesus yang mana? Oke, jadi Yesus yang diimani oleh Yesus. Yesus kamu punya mati. Jadi teman-teman, jadi ada cerita. Kenapa tantrum sih? Entah apa aja kau ngomong nggak ada. Bang, coba baca ayatnya sampai selesai, Bang. Baca ayatnya sampai selesai dulu, Bang. Cepat kelas anak SD mau ambil ayatnya. Iya, jangan tantrum Mayor kayak SD aja kau ini. Bukan tantrum, kau itu bermerah. Coba baca sampai selesai ayatnya, Bang. Standar ganda kau. Sekarang kau apa itu? Aja yang jelasin itu, Bang. Apa itu? Yang mana? Itu yang ayat itu, Bang. Coba baca sampai selesai. Ini baik. Jadi gini ceritanya. Saya kalau baca dari banyak ayat ya, dari 1 sampai banyak ini, banyak cerita nih heboh tentang ada Yesus ini, cerita tentang Yesus. Nah, artinya dalam zaman dulu pun memang ada simpang siur berita ini. Karena memang tidak ada orang yang menyaksikan penyaliban itu. Muridnya Yesus kabur semua. Maka timbullah cerita yang aneh-aneh. Penyaliban itu jauh, privasi, tidak dilihat orang. Dengar ya, privasi sekali itu penyaliban itu. Jauh, tidak ada orang yang menyaksikan kecuali tentara Romawi. Nah, untuk membuktikan itu, untuk yakinkan itu bahwa siapa yang disalib, ini banyak timpang siur, maka terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang bilang Yesus mati, ada yang Yesus disalib, ada Yesus pakai di kain lenan. Nah, di sini ya saya baca ya. Sebab kamu sabar saja jika seorang datang memberikan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ya. Jadi di sini sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Beritanya kacau. Ini data loh ya. Jadi di kalian tuh zaman dulu itu memang sudah terjadi. Apalagi sekarang ya. Makanya sabar dulu dibacakan firman Tuhan, nanti Tuhan marah loh nih. Jadi jelas ya. Jadi di sini tuh ada pemberitaan daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kamu roh yang lain daripada yang kamu terima dari Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kacau ini cerita Yesus ini. Makanya dalam sampai sekarang pemberitaan Yesus itu kamu kacau. Yohanes lain, saksi Yehova lain, Tritunggal lain, Pantekosta lain, semua kacau. Yang melihat Isa diserupakan wajahnya siapa? Tetapi kekacauan lah itu memang sudah terjadi dari sejak dulu kala. Dari sejak dulu kala memang sudah ada kekacauan tentang berita tentang Yesus. Jadi bukan sekarang aja ini berita kekacauan di Kristen ini. Aku batuk. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, memang itu Pak Ustadz ini cerdas, pintar, ganteng. Apalagi kalau udah kacamataan, ganteng Pak Ustadz ini. Memang itulah saya bilang kecerdasan seorang Ustadz ini. Nah, Mayor nih tipenya nanya terus, kalau ditanya balik pelanga pelongo. Nah, ini Mayor. Udah ya Bang, sudah saya baca. Apa lanjut Bang?
Oke, Isa itu diserupakan wajahnya siapa yang melihat? Baal. Bual juga. Bual. Pokoknya tidak disalib pernah Bang. Membual juga itu ceritanya. Nanya apa, Majon? Nah, Majon. Waktu Isa diserupakan wajah siapa yang melihat? Waktu Isa diserupakan wajah. Gini, Majon. Jadi dalam perjanjian siapa yang menyaksikan Isa disalib katanya Ustaz? Quran mau menjelaskan iman. Isa tidak disalib. Kapan Quran berguna untuk menjelaskan iman? Kenapa? Ini Major, di dalam Ulangan 2725, Ulangan 21 berguna Quran 23 yang layak mati disalib itu orang yang menerima suap. Ya, di dalam Ulangan ada 2 data. Quran kapan dipakai? Jadi orang penerima suap ini harus disalib. Bahkan nanti disebut orang terkutuk. Nah, tentu saja siapa yang menerima suap kira-kira? Kata Yesus, anak manusia memang harus pergi, tapi tenang, aku ini pergi, yang celaka bukan aku, tapi orang yang menyerahkan aku. Ah, itu kan? Siapa itu dia? Siapa yang menyaksikan Kata Yesus, yang celaka ini orang yang menerima suap sesuai dalam Ulangan. Penerima suap harus disalib. Valid. Pertanyaan saya, siapa yang menyaksikan Isa diserupakan wajahnya? Jawabannya mana itu? Kata Yesus orang yang menerima suap, Markus 14. Aduh, ya ampun, gimana diskusi kayak gini? Oh, Ustadz, si Mayor sudah ampunan, kasihan. Jangan terusin Ustadz. Ampun Ustadz, ampun Ustadz. Longor-longor dia, ditanya makin dulu. Mayor kamu baca Mayor ya, Markus 14:21, anak manusia akan pergi. Tapi yang celaka orang yang menyerahkan aku, dialah yang mati di salib itu, gitu maksudnya. Jadi cocok dengan Ulangan di sini 2725. Orang penerima suap harus dikutuk dengan disalib. Nah, berarti ketika Paulus mengatakan dalam Galatia 3:33 itu, 13 itu, terkutuklah manusia yang di kayu salib. Benar itu. Bukan Yesus itu. Karena yang layak dikutuk salib itu orang menerima suap dalam Ulangan 27:25. Jadi tidak salah Paulus mengatakan itu. Bahkan ya, Yesus ini Paulus sudah berdusta. Maaf ya, saya berdusta karena saya mengatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Padahal itu dusta saya. Tidak pernah Allah membangkitkan Yesus. Dia belum mati kok. Coba baca 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Yesus kami katakan bahwa Allah telah membangkitkan Kristus. Padahal Allah tidak pernah membangkitkannya. Nah itu. Tidak mati. Dia diangkat. Ya sudah dibangkitkan. Itu. Waktu Isa diserupakan wajah siapa yang melihat? Nah itu. Apa nah? Siapa itu? Ya orang-orang. Itu aja lah. Wa qaulihim itu. Wa qaulihim apa di situ? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Oke, di mana? Di mana tertulis orang Yahudi? Anisa 157 itu. Kan banyak di situ. Aduh, ya ampun. Bagaimana ada orang melihat Isa, sedangkan Isa pun tidak pernah ada dalam dunia nyata. Ada aja. Intinya gini deh Major, kan saya sudah bilang ya, ayolah masalah penyaliban itu ada 3 sosok ya. Pertama orang Yahudi. Apa tentang Yahudi? Yahudi, bagaimana tentang penyaliban? Gue tidak mau tahu. Bagi kami itu orang penjahat. Udah, tinggal Islam dengan Kristen. Kan Kristen, bagaimana tentang penyaliban? Iyalah, karena itu apa? Dia yang mati ditelanjangin itu yaitu Yesus. Nah, jadi yang mati terkutuk siapa? Ya Yesus. Nah, itu iman Kristen. Kalau Islam tidak. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbiha lahum. Dia dimuliakan oleh Allah. Terus siapa yang ditelanjangin itu? Itu orang jahat sudah. Jadi ayo kembalikan ke iman kita masing-masing. Kalau menurut Kristen, Yesus orang terkutuk. Kalau menurut Islam, Yesus menjelaskan sesuatu memang. Ini tunggu dulu, Major tunggu. Jadi ayo iman kita itu, kalau Kristen mengatakan Yesus itu orang terkutuk, oke silakan imani. Kalau menurut Islam dia mulia. Terus siapa yang mati terkutuk itu? Ya bukan. Masalahnya sekarang kadang-kadang belum. Itu orang jahat itu. Oh berarti Islam memuliakan Yesus. Berarti Islam memuliakan Yesus. Kalau Kristen siapa yang mati terkutuk?
itu Yesus. Ya sudah. Jadi, ayo kembalikan ke iman masing-masing. Menurut Kristen orang terkutuk Yesus itu, kalau menurut Islam orang mulia. Pilih yang mana? Ayo. Ayo kita. Sesuatu yang tidak ada dalam dunia nyata bagaimana dikatakan benar? Gimana ngajar ini? Sesuatu yang tidak ada dalam dunia nyata hanya cuma kembalikan ke iman masing-masing. Dengan kosong. Izin pamit, Korintus 15 tadi Ustaz, coba baca dari ayat 12-nya Ustaz. Izin turun Ustaz ya. Ustaz Baal, Ustaz Hatta sama Ustaz Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.